Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Saleh Soleha. How are you today? Okay, thank you. Ustazah is very fine. Okay, are you ready to study now? Wow, marvelous. Yes, yes, I'm ready. Okay, before starting our lesson today, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim and opening prayer. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, Soleh-soleha, today we are going to learn. Hari ini kita akan mempelajari tema 8, subtema 3 pembelajaran IPA, yaitu tentang perubahan wujud benda. Oke, tahukah Soleh-soleha, benda yang telah berubah wujud dapat kembali ke wujud asalnya dengan beberapa perlakuan. Benda yang telah berubah wujud dapat kembali ke wujud asalnya. Dapat dilihat contohnya dari peristiwa air yang telah berubah menjadi es. Dapat berubah menjadi air jika kita diamkan di ruang terbuka atau dipanaskan. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Salah satu contoh peristiwa air yang telah berubah wujudnya. Es dapat berubah menjadi air jika didiamkan di ruang terbuka atau dipanaskan. Nah, coba soleh-soleha bisa lihat pada gambar di hadapan soleh-soleha. Sebelumnya misalnya kita memasukkan air ke dalam freezer ya, maka air tersebut akan menjadi es. Maka perubahan wujud benda tersebut adalah membeku. Dan jika kita diamkan di ruang terbuka, maka batu es ini akan kembali menjadi cair ya. Maka tersebut inilah dinamakan proses mencair. Oke, soleha. Jadi perubahan wujud benda itu ada 6. Apa-apa saja, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Jadi perubahan wujud benda itu ada 6. Perubahan wujud benda juga dipengaruhi oleh kalor dan panas. Contoh perubahan wujud benda adalah proses mencair, menguap, dan menyublim. Ketiga proses tersebut terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar jika itu dipanaskan atau didiamkan. Nah, apa itu mencair? Jadi, mencair itu adalah proses perubahan wujud dari padat menjadi cair ya. Mencair itu adalah proses dari wujud dari padat menjadi cair. Contohnya apa? Contohnya adalah lilin yang dibakar dan akan meleleh, dan es batu yang kita diamkan juga akan menjadi cair. Nah, menguap. Apa itu menguap? Menguap itu adalah proses perubahan wujud dari cair menjadi gas. Jadi menguap itu adalah proses perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya adalah jika kita memasak air di dalam panci hingga mendidih dan berubah menjadi panas. Bila air dipanaskan terus-menerus, maka air akan habis. Oke, sekarang kita akan membahas tentang menyublim. Jadi menyublim itu adalah perubahan dari wujud padat menjadi wujud gas. Apa saja contohnya? Contohnya adalah kapur barus ya. Banyak orang menggunakan kapur barus itu untuk diletakkan di lemari untuk melindungi pakaian dari bau atau ngengat dari misalnya hewan-hewan. Nah, ketika kapur barus tersebut
diletakkan di lemari, maka dia kelamaan akan mengecil dan menghilang dari lemari pakaian tersebut. Nah, itu terjadi karena kapur barus merupakan benda padat yang di dalam waktunya akan berubah menjadi gas. Sementara itu, proses membeku, mengkristal, dan mengembun terjadi karena benda-benda yang berubah melepaskan kalor ke lingkungan sekitar sehingga dapat berubah menjadi wujud, ya. Lihat, tadi kita sudah bahas tentang mencair, menyublim, dan membeku, ya. Jadi kalau mencair tadi perubahan wujud padat menjadi cair. Kalau menyublim yaitu perubahan padat menjadi gas. Bisa dilihat tabel di hadapan kalian. Sekarang kita akan membahas tentang membeku. Apa itu membeku? Membeku itu adalah perubahan yang terjadi dari wujud benda cair menjadi bentuk benda padat. Contohnya ini, kalau kita masukkan air ke dalam freezer, maka lama-kelamaan air tersebut akan membeku, ya. Lama-kelamaan air tersebut akan membeku, ya. Ini contohnya adalah sebuah air yang dimasukkan ke dalam freezer. Kalau mengkristal itu adalah perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contohnya apa? Contohnya adalah peristiwa perubahan wujud mengkristal adalah proses terbentuknya salju, ya. Proses terbentuknya salju. Coba Anda dan soleh-soleha bisa lihat gambar di hadapan soleh-soleha. Ini adalah contoh dari pembentukan salju. Nah, salju itu berasal dari uap air yang berwujud gas saat melepaskan kalor mengalami pendinginan, kemudian akan berubah wujud menjadi kristal salju yang berwujud padat. Itu, ya, mengkristal. Kalau mengembun, apa itu mengembun? Mengembun itu adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Apa contohnya? Contohnya adalah butiran air di dalam gelas, ya. Butiran air di dalam gelas. Nah, pada saat gelas diisi air es, gelas menjadi dingin. Udara di luar gelas mengandung uap air dan dapat menyentuh dinding gelas yang dingin sehingga berubah menjadi air. Itu adalah contoh salah satu dari mengembun. Mungkin itu yang bisa disampaikan Ustazah di pagi hari ini. Nanti Ustazah atau Ustaz akan memberi challenge kepada soleh-soleha dan juga akan memberi materi berdasarkan tema 8 subtema 3. I think enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.